Kesedihan karena kehilangan orang yang kita cintai adalah proses yang sangat pribadi dan dalam. Kadang-kadang kita terjebak dalam rasa bersalah atau penyesalan yang tidak bisa kita lepaskan sendiri. Namun dengan bantuan, kadang itu membuat kita bisa menemukan diri kita sendiri. Nah, ada bantuan seperti apakah yang akan saya ceritakan di sini? Bantu subscribe ICO Hipnoterapi. Luka yang belum sembuh. Nah, ingat, kita pasti menyimpan luka yang belum sembuh dalam diri kita. Ini adalah cerita nyata tentang seorang pria yang bernama Andi, sebut saja namanya Andi, yang menjalani kehidupan normal hingga suatu peristiwa mengguncang batinnya dan membuat dia terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan. Andi adalah pria berusia 35 tahun yang memiliki pekerjaan stabil dan hidup yang terlihat bahagia di luar. Namun di balik senyumnya, Andi menyimpan beban emosional yang berat. Beberapa tahun yang lalu, dia kehilangan orang yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu ibunya. Ibunya adalah sosok yang sangat dekat dengannya, selalu mendukung dan menjadi tempat curhat di setiap momen dia sulit. Ketika ibunya meninggal secara tiba-tiba karena serangan jantung, dunia Andi jadi hancur. Dan rasa kehilangan yang begitu dalam menghantamnya tanpa peringatan, membuatnya merasa seperti kehilangan arah dalam hidup. Pada awalnya, Andi mencoba untuk tetap tegar. Dia merasa harus kuat di depan keluarganya. Namun, untuk ayah dan adiknya, di dalam dirinya ada kekosongan yang tak bisa ia isi. Malam-malamnya dipenuhi dengan rasa bersalah, menyesal, dan kerinduan yang mendalam. Dia selalu berpikir, seandainya aku lebih sering menghabiskan waktu dengan ibu, atau dengan aku seharusnya bisa memperhatikan sebelum dia pergi. Dan mulai muncul dalam pikirannya berulang-ulang seperti itu. Pemikiran ini membuat Andi tenggelam dan perasaan sedih yang terus-menerus mengganggu hidupnya. Kesedihan Andi tidak hanya mempengaruhi emosinya, tetapi juga kehidupannya sehari-hari. Di tempat kerja, dia menjadi kurang fokus, produktivitas yang menurun, dan seringkali merasa putus asa. Hubungannya dengan teman-teman mulai merenggang karena Andi sering menutup diri dan lebih memilih untuk menyendiri. Setiap kali dia mencoba berbicara tentang perasaannya, dia merasa sangat sulit untuk menjelaskan betapa hancur dirinya di dalam. Hingga akhirnya dia berhenti berbicara sama sekali. Kesedihan itu tidak hanya datang dari kehilangan fisik ibunya, tetapi juga dari perasaan belum menyelesaikan hubungan emosional dengannya. Banyak hal yang ingin dia katakan kepada ibunya, tetapi waktu tidak memberinya kesempatan. Selama bertahun-tahun dan sudah sangat lewat, Andi memendam perasaan tersebut dan berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Namun, semakin lama dia menekan kesedihannya, semakin besar beban itu. Hingga suatu hari, seseorang sahabat lama yang melihat perubahan dalam diri Andi mencoba mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Saat itu Andi akhirnya membuka diri dan menangis untuk pertama kalinya sejak kepergian ibunya. Sahabatnya menyarankan agar Andi mencari bantuan profesional. Setelah banyak pertimbangan, Andi memutuskan untuk mencoba terapi atau bahkan hipnoterapi. Dia bertemu dengan seorang terapis yang membantu Andi menggali perasaan yang dalam. Dalam proses terapi, Andi menyadari bahwa ia belum sepenuhnya menerima kepergian ibunya. Ia masih terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan yang sebenarnya menghambat proses penyembuhannya. Akhirnya, terapis mengajak Andi untuk memahami bahwa apa yang dia rasakan adalah wajar dan bahwa perasaan tersebut tidak harus ditekan. Andi diberi ruang untuk merasakan kesedihan, menerima kenyataan bahwa kehilangan adalah bagian dalam hidup. Belajar untuk melepaskan perasaan bersalah yang tidak seharusnya ia bawa. Setelah beberapa bulan menjalani terapi,
Andi mulai merasa lebih lega. Dia masih merindukan ibunya setiap hari, tetapi dia sudah bisa menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Andi juga mulai memahami bahwa meskipun ibunya telah tiada, cinta dan kenangan indah mereka tidak akan pernah hilang. Andi belajar bahwa untuk melanjutkan hidup bukan berarti melupakan, melainkan menghargai kenangan sambil menemukan cara untuk bahagia kembali. Nah, untuk kamu yang hari ini lagi mengalami kesedihan yang dalam, ayo bangkit. Dan kamu harus menemukan apa yang terjadi dalam dirimu. Tidak mungkin kamu membiarkan kesedihan itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Padahal kamu bisa berkarya, kamu bisa melakukan hal yang positif dalam hidup kamu. Temukan diri kamu yang sesungguhnya. Jangan berdiam dan jangan larutkan kesedihan itu begitu sangat lama dalam diri kamu. Ayo kita sama-sama cari solusi dan kunjungi ICO Hipnoterapi yang akan membahas bagaimana sih caranya kita mengatasi kesedihan dalam diri kita. Kamu boleh tutup mata, tarik nafas di bagian hidung, dan hembuskan dari bagian mulut dengan perlahan. Di sambil kamu boleh buka musik instrumen, lalu kamu berkomunikasi dengan sel dalam tubuh kamu. Input ke dalam diri kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Dan terima kasih setiap perasaan yang saya rasakan. Saya sudah merasakan perasaan bahagia. Saya sudah merasakan perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan marah, perasaan happy. Semua perasaan sudah saya lalui Tuhan. Sebenarnya Engkau mengasihi saya perasaan ini. Engkau menyuruh belajar dari perasaan-perasaan yang saya terima, yang saya rasakan. Dan saya harus tumbuh menjadi lebih dewasa, lebih mengenal diri saya sendiri. Terima kasih atas semua masalah-masalah dan beban yang hadir dalam hidup saya. Dan saya harus mengatasi setiap beban dan masalah ini. Terima kasih untuk ini semua ya Tuhan. Dan izinkan kamu rilekskan, lemaskan saja bagian kepalanya dalam waktu 2 menit. Lemaskan tanpa berpikir untuk besok, lusa. Lemaskan saja, kosongkan saja. Dan ketika kamu mengosongkan, kamu merilekskannya. Biarkan dia netral, tarik nafas di bagian hidung, hembuskan. Itu solusi yang bisa kamu lakukan. Dan jika ingin lanjut, kamu bisa kunjungi ICO Hipnoterapi. Salam sehat, salam ICO Hipnoterapi.